ternyata nggak cuma Surakarta nih yang mau menjadi daerah istimewa baru, tapi ada beberapa daerah lainnya juga, termasuk tadi ada dari Sumatera juga. Kita akan ngobrolin soal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, Pak Herman Supratman. Selamat sore, Pak Arman. Selamat sore, Pak Arman. Pak Arman, kita belum dengar suaranya. Boleh di-unmute dulu mungkin. 1, 2, 3, go. Belum bisa. Mungkin ke mute kah? Oke. Baru kedengaran. Udah. Saya kira tadi bukan Pak Arman. Saya kira tadi Phil Collins. Phil Collins gak tuh? Iya. Tapi kan kita mau ngebahas tentang nih berlomba-lomba. Kenapa sih pada mau jadi daerah istimewa? Tapi Benar. sebelumnya boleh nggak jelasin ke aku nih ya kan netizen ini sebenarnya apa sih daerah istimewa itu, Mas? Ya, sebetulnya kalau kita lihat pengalaman kita 25 tahun reformasi ya. Kita sudah memiliki sejumlah daerah yang kita akui sebagai daerah yang memiliki keistimewaan dan juga kekhususan gitu ya. Misalnya daerah istimewa Jogja, kemudian daerah otonomi khusus Papua, Papua Barat, Aceh, dan juga daerah khusus Jakarta gitu ya. Dan basis pengakuan terhadap keistimewaan dan kekhususan itu juga bisa bervariatif. Misalnya untuk DKI Jakarta itu karena dia adalah memiliki tugas dan fungsi sebagai daerah ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga sebagai pusat perekonomian gitu ya. Kemudian untuk wilayah Papua, Papua Barat itu untuk percepatan kesejahteraan, dan yang Aceh itu untuk sebagai solusi untuk mengatasi konflik di sana, dan yang Jogja itu karena dalam kesejarahan NKRI wilayah Kesultanan Jogja itu memberikan wilayahnya untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Sehingga mereka itu diberikan keistimewaan kekhususan. Keistimewaan kekhususannya seperti apa itu juga tergantung seperti apa yang didesain gitu ya. Misalnya untuk Jakarta itu otonominya itu hanya di level provinsi, sehingga kita meskipun punya kabupaten kota di Jakarta tetapi tidak seperti kabupaten kota yang ada di daerah-daerah lain gitu ya. Atau misalnya di Papua, selain mendapatkan dana perimbangan atau transfer ke daerah, mereka juga punya yang disebut dengan dana otsus gitu ya, dana otonomi khusus. Dan juga selain peraturan daerah, mereka juga ada yang disebut dengan peraturan otsus Papua Perdasi gitu ya. Sementara di Jogja gitu ya, selain dana perimbangan atau transfer ke daerah, mereka juga mendapat apa yang disebut dengan dana keistimewaan gitu ya. Jadi itu bentuk pengakuan negara dan dimandatkan sebetulnya di dalam konstitusi kita, di dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar, bahwa satuan-satuan yang sifatnya khusus itu diakui oleh konstitusi gitu ya. Jadi itu pengalaman kita selama ini terkait dengan pemberian kekhususan atau keistimewaan terhadap daerah-daerah di Indonesia gitu ya. Jadi mereka itu diperlakukan secara berbeda dengan daerah-daerah lain pada umumnya gitu. Baik. Ketika ada daerah yang diberikan status keistimewaan begitu atau status istimewa, lantas apakah berarti akan ada penambahan anggaran berarti dalam hal alokasi budget negara gitu? Betul. Betul, itu sudah pasti gitu ya. Karena itu sudah dimandatkan juga di dalam undang-undang terkait dalam hal ini. Yang terbaru atau yang sekarang dipakai itu adalah Undang-Undang 1 tahun 2022 terkait dengan hubungan keuangan pusat dan daerah atau Undang-Undang HKPD gitu ya. Dalam Undang-Undang HKPD, dana transfer ke daerah itu salah satunya adalah dana otsus atau dana istimewa. Dari daerah-daerah yang diakui negara dan ditetapkan di dalam undang-undang itu akan mendapatkan yang tadi saya sebut itu dana keistimewaan gitu ya. Dana keistimewaannya itu nanti tentu dihitung presentasinya berdasarkan ketentuan di dalam undang-undang itu sendiri gitu ya. Jadi ya kita melihat perjuangan orang untuk mendapatkan kekhususan atau keistimewaan itu tentu juga kita lihat sebagai bagian dari politik anggaran sebetulnya gitu ya. Baik. Kalau gitu apa aja urgensinya Pak Arman? Sebuah daerah itu harus diberikan status istimewa. Biasanya dilihat dari apanya?
Ya, sebetulnya secara konseptual ya, Mas dan Mbak gitu, itu kan bagian dari apa yang kita sebut dengan desentralisasi asimetris, gitu ya. Dalam desentralisasi asimetris itu, satu daerah atau beberapa daerah itu didesain kebijakan dan kelembagaannya itu berbeda dengan daerah pada umumnya. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, Jakarta, Aceh, Jogja atau Papua dan juga Papua Barat, gitu ya. Basisnya apa? Pertama itu kalau kita lihat pengalaman 5-6 daerah ini, pertama soal basis kebutuhan tata kelola, gitu ya. Misalnya untuk Aceh dan Papua itu karena ada intensi untuk pertama meningkatkan atau mempercepat peningkatan kesejahteraan, gitu ya. Kemudian yang kedua sebagai jalan tengah untuk mengatasi konflik yang terjadi di dua daerah tersebut, gitu ya. Sementara Jakarta itu karena memang kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia, sementara Jogja basisnya itu lebih ke historis gitu ya. Jadi dulu Kesultanan Jogja itu bersedia menjadi bagian di dalam NKRI sehingga dia diberikan keistimewaan itu. Dan sekarang kalau misalnya ada daerah-daerah yang mengusulkan untuk diakui sebagai daerah keistimewaan, tentu kita melihat pada dua justifikasi atau basis tadi Mas dan Mbak gitu ya. Pertama, apakah memang ada kebutuhan terkait dengan percepatan efektivitas tata kelola pembangunan di daerah tersebut, atau basisnya itu pada pertama soal mengatasi konflik sosial yang terjadi atau pengakuan terhadap keunikan atau kebudayaan atau kultur atau kesejarahannya di dalam pembangunan nasional dan daerah. Ya. Jadi itu yang perlu ditelusuri lebih lanjut terhadap upaya atau aspirasi dari daerah-daerah yang ingin diposisikan sebagai daerah istimewa. Baik. Nah mungkin kita masuk ke daerah-daerah yang udah ngusulin gitu ya, Cut ya. Ini kan ada sejumlah daerah yang sudah mengusulkan, yang sudah dipublis juga datanya Pak Arman, yaitu daerah istimewa Minangkabau, daerah istimewa Riau, daerah istimewa Cirebon, ada juga daerah usulan daerah istimewa di Sulawesi Tenggara, selain daripada daerah istimewa Surakarta gitu. Dari kelima ini atau dari nama-nama tadi tuh sudah mencukupi nggak dengan tadi variabel-variabel yang memenuhi urgensitas daerah tersebut akhirnya bisa dijadikan status istimewa gitu Pak Arman? Iya, sebetulnya kalau lihat ke 6 daerah itu basisnya sama ya, pengakuan terhadap keunikan, kesejarahan dan juga budaya gitu ya. Dan menurut kami kalau justifikasinya seperti itu belum relevan dari kacamata kami di KPPOD. Kenapa belum relevan? Justru sebetulnya kalau kita melihat apa yang menjadi kebutuhan daerah, pendekatan yang mesti diutamakan sekarang itu lebih ke basis tata kelola tadi, kebutuhan tata kelola gitu ya. Jadi yang mesti diberikan keistimewaan atau intervensi khusus sebetulnya itu berbasiskan pada kebutuhan tata kelola di daerah. Katakanlah misalnya daerah-daerah di titik terluar atau daerah-daerah kepulauan menurut kami di KPPOD itu lebih utama ketimbang basisnya itu pada sejarah atau keunikan atau kebudayaan. Gitu ya. Kenapa? Kami sebetulnya mendorong pendekatan desentralisasi asimetris ini selama ini, terutama pada desain hubungan keuangan pusat dan daerah dan juga hubungan kewenangan, gitu ya. Misalnya daerah atau teman-teman yang ada di Kepulauan Natuna atau Kepulauan Riau gitu ya, atau di Sangitta Laut atau di mana Kepulauan Anambas misalnya, itu mesti diperlakukan istimewa karena mereka itu di titik terluar, mereka harus punya daya dukung dari sisi fiskal atau pembiayaan keuangan daerah sehingga mereka diberikan perlakuan khusus gitu ya. Sementara 6 daerah sepanjang pengetahuan kami yang tadi diajukan itu kan lebih banyak pada pengakuan bagaimana kontribusi mereka dalam sejarah dan juga pengakuan terhadap kebudayaan gitu ya. Dan kalau kita basisnya seperti itu, Mas dan Mbak gitu ya, kami juga akan menduga ke depan daerah-daerah lain juga ngikut gitu ya. Juga karena punya sejarah lain juga. Karena setiap daerah itu punya sejarah kerajaannya masing-masing kan ya. Jadi kalau misalnya basisnya seperti menurut kami belum urgen. Kemudian yang kedua kenapa belum urgen? Karena memang kita sekarang negara nggak baik-baik saja, keuangan negara nggak baik. Kalau ada pengakuan atau kekhususan seperti itu ada konsekuensi terhadap keuangan negara loh. Gitu ya. Baik. Gitu. Berarti kalau misalnya daerah-daerah yang katakanlah tadi Anambas, daerah-daerah kepulauan atau
3T begitu itu lebih masuk pendekatannya desentralisasi asimetris tadi ya Pak Arman ya, daripada misalkan katakanlah dimekarkan begitu. Betul, jadi menurut kami ini yang perlu kita prioritaskan sebetulnya gitu ya. Nah, kenapa? Contoh sederhana gitu ya, di dana transfer ke daerah itu Mas dan para pemirsa gitu ya, formulanya itu sama dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote gitu. Gitu ya. Jadi DAU itu formulanya sama, padahal kebutuhan, tantangan dan masalah setiap daerah tadi itu berbeda-beda. Gitu ya. Kalau Mas Dan pernah pergi ke Natuna misalnya, pelayanan publik lintas pulau itu membutuhkan operasional yang cukup besar. Sementara dana yang mereka dapat dari pemerintah pusat melalui skema dana alokasi umum tadi itu sama dengan daerah-daerah yang berbentuk daratan gitu. Jadi atau contoh paling dekat deh, kalau pelayanan publik Kepulauan Seribu misalnya, itu kan kita harus mengeluarkan operasional yang lebih besar kan, dibanding kalau misalnya hanya di daerah Jakarta Pusat gitu. Itu tentu berbeda. Nah, ini yang kami dorong sebetulnya kalau kita mau mendorong pendekatan desentralisasi asimetris tadi, gitu ya. Kemudian yang berikut sebetulnya yang paling urgen, kita jangan dulu bicara daerah istimewa, daerah khusus atau pemekaran, karena sampai sekarang para pemirsa gitu, kita belum punya apa yang disebut dengan desain besar penataan daerah. Dan itu dimandatkan di dalam Undang-Undang Pemda, Undang-Undang 23 tahun 2014 gitu ya. Dengan desain besar penataan daerah itu sebetulnya kita punya gambaran, katakanlah 2045 berapa jumlah provinsi di Indonesia, berapa kabupaten kota yang ada di Indonesia gitu ya. Kemudian kriteria termasuk tadi bagaimana mendapatkan pengakuan itu di dalam Undang-Undang Pemda itu masih sangat umum gitu ya. Kita butuh satu landasan atau bantal yang clear gitu ya, terkait dengan bagaimana proses terhadap penataan daerah ini. Apakah mekar kan, kalau nanti misalnya sekarang ada wacana soal Solo katakanlah ya, daerah khusus atau daerah istimewa Solo ingin pecah dari Jawa Tengah, itu kan nanti ada pemekaran tuh. Dan kalau ada pemekaran, prosedurnya itu jelas di dalam Undang-Undang Pemda, tapi sangat umum. Kita butuh satu yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Pemda sendiri, itu adalah itu yang saya sebut tadi, itu desain besar penataan daerah. Gitu. Itu yang mesti disiapkan oleh pemerintah pusat sekarang. Gitu. Padahal amanatnya udah dari 2014 ya Pak Arman ya? Ini sudah 1 dekade loh ya. Iya. Tapi masih belum kami ada. Sangat yakin sebetulnya Kemendagri itu punya draftnya ya, atau sudah membahas selama ini gitu ya. Tinggal sekarang bagaimana itu didiskusikan dengan publik gitu. Iya. Tapi kan kalau misalkan jadi daerah istimewa pasti punya hak dan kewajiban ya kan ya Mas ya. Berarti Mas Arman ini kalau udah jadi sebuah status daerah istimewa tuh hak dan kewajibannya sebenarnya apa sih untuk daerah yang udah jadi? Betul, itu tadi tentu hak dan kewajiban antara pusat dan daerah gitu ya. Bagi pemerintah pusat, dia punya kewajiban untuk mengalokasikan yang tadi saya sebut soal dana keistimewaan gitu ya. Dan menurut kami ini PR paling besar sebetulnya, terutama oleh Kementerian Keuangan. Sekarang usulan pemekaran itu yang bikin pusing sebetulnya di level nasional Kementerian Keuangan, karena mereka harus menyesuaikan keuangan negara kalau misalnya ada skema-skema baru seperti ini gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya kewajiban di sisi daerahnya, kalau basisnya tadi itu adalah kesejarahan atau keunikan budaya, kewajibannya adalah bagaimana keunikan kesejarahan tadi dan juga budaya tadi itu mampu meningkatkan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Pertama misalnya meningkatkan pelayanan publik. Bagaimana budaya, kultur gitu ya, atau keunikan kesejarahan itu bisa mendorong peningkatan pelayanan publik misalnya. Peningkatan partisipasi dan juga tentunya adalah daya saing daerah gitu ya. Karena di Undang-Undang Pemda itu sendiri tujuan dari penataan daerah termasuk pengakuan atau terhadap keistimewaan itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik gitu ya. Itu yang mesti diperhatikan oleh daerah-daerah yang tadi mengusulkan gitu ya, untuk mendapatkan pengakuan sebagai daerah khusus atau daerah yang istimewa gitu. Tapi mengingat situasi ekonomi saat ini, tantangan negara saat ini, rasa-rasanya usulan ini tidak menjadi sebuah urgensitas untuk bisa segera dibahas begitu Mas ya berarti? Betul.
Baik. Kalau dari sisi kondisi keuangan negara itu belum relevan, belum urgen, gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi keterpenuhan mandat dari Undang-Undang Pemda tadi, desain besar penataan daerah kita itu belum ada, gitu ya. Jadi kalau pemerintah mau memberikan pengakuan itu dasarnya apa gitu? Itu yang mesti diperhatikan gitu. Kalau dari catatan Komite Pengawasan Otonomi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, sejauh ini setelah adanya pemekaran, kemudian ada berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah, seberapa efektif ini bisa memberikan percepatan pembangunan di daerah, Pak Arman? Betul. Kalau lihat di Undang-Undang Pemda ya, Mas Edo ya, sama Mbak Pocut ya. Kalau kita bicara pemekaran itu bagian dari yang disebut dengan penataan daerah. Penataan daerah itu ada dua, Mas. Pembentukan dan penyesuaian daerah. Pembentukan itu ada dua lagi, penggabungan sama pemekaran. Ya. Tapi yang terjadi selama 25 tahun terakhir ini itu adalah pemekaran. Padahal ada amanat untuk penggabungan. Jadi kalau ada daerah-daerah otonomi baru hasil pemekaran itu dinilai gagal, itu sudah seharusnya digabungkan kembali. Gitu ya. Karena kalau kita lihat trajektori 25 tahun ini, kita punya kebijakan tahun 2014 itu yang disebut dengan moratorium DOB. Jadi sejak 2014 sampai sekarang, kecuali Papua dan Papua Barat, itu dilarang untuk melakukan pemekaran. Kenapa tahun 2014 itu ada moratorium? Karena hasil evaluasi Kemendagri sendiri dan juga Bappenas, gitu ya, DOB itu dinilai mayoritas itu dinilai gagal, ya. Karena itu kami juga punya catatan yang serupa. Kalau kita bandingkan antara DOB dengan daerah induknya, kinerjanya itu kurang lebih sama, tidak lebih baik, tidak lebih buruk, gitu ya. Dan kalau kita lihat lagi ke belakang, gitu ya, ternyata memang dalam proses pembentukan DOB itu nuansa politiknya itu lebih besar ketimbang teknokratisnya. Hingga tidak heran ya hasil atau outputnya itu seperti itu. Baik. Gitu Mas dan Mbak, gitu ya. Baik. Berarti termasuk usulan-usulan lain nih yang kita lihat dari data Ditjen Otonomi Daerah, ini kan cukup banyak, ada tadi 42 provinsi yang diusulkan untuk dimekarkan, belum lagi nanti kabupaten ratusan jumlahnya, itu juga rasanya bukan menjadi sebuah hal yang urgent untuk bisa diselesaikan saat ini ya, Pak Arman ya. Betul. Karena kalau kita bandingkan sebelum reformasi itu ada sekitar 300-an kabupaten kota dan provinsi di Indonesia ya. Tapi 14 tahun di masa reformasi sampai 2014 itu ada pemekaran sekitar 219 gitu ya. Nah sekarang yang tercatat di Kemendagri yang diusulkan resmi itu kan 341 kalau nggak salah. Baik. Itu yang tercatat resmi Mbak Pocut, Mas Edo. Di luar usulan yang tercatat itu masih banyak lagi gitu ya. Kalau Mas Edo, Mbak Pocut ada di kota Tangerang Selatan misalnya atau di Kabupaten Tangerang, itu sudah ada usulan tuh Tangerang Utara, Tengah dan Barat gitu ya. Jadi yang wacana-wacana seperti itu sebetulnya itu banyak bermunculan di akar rumput atau di daerah gitu ya. Dengan satu tujuan bahwa dengan pemekaran akan tercipta kesejahteraan. Bagi kami di KPPOD tunggu dulu. Kita mesti cek satu persatu dulu prosesnya sebelum kita bicara kesejahteraan gitu Mas. Siap. Meskipun pada akhirnya ketika dilakukannya pemekaran atau apapun itu namanya tidak serta-merta hanya karena alasan ekonomi ya. Betul, ya. Lebih politik juga yang termasuk. Betul. Karena ya mungkin secara sederhana juga kami bisa katakan ya pemekaran itu bukan memekarkan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Tapi lebih banyak memekarkan kesejahteraan politisi dan birokrat. Mas Edo, baik. Itu dia kata-kata hari ini. Betul, kata-kata hari ini betul. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan dengan sangat baik gitu. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Arman untuk waktunya. Kita senang banget ketemu sama Phil Collins ya sore ini ya. Betul. Apa kita suruh nyanyi dulu? Bapak aja yang nyanyi. Mas Edo aja, Mas Edo. Iya Mas Edo aja, Mas Edo nyanyi dong. Nanti ada waktunya. Ada waktunya. Kita kembali ke laptop lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Arman. Terima kasih banyak Pak Arman. Untuk waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Aktivitas kembali.